Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di presentasi kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan tim saya akan membahas tentang akuntansi tempat ibadah. Sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok 2. Setelah berkenalan dengan anggota kelompok 2, kami berharap video ini memberikan informasi yang bermanfaat dan menarik untuk kalian. Jadi, simak terus sampai akhir ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke presentasinya. Terdapat 7 pokok pembahasan pada presentasi kali ini. Yang pertama, bagaimana karakteristik lingkungan tempat ibadah sebagai sebuah entitas. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan akuntansi masjid. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan akuntansi nirlaba. Yang keempat, bagaimana akuntabilitas publik tempat ibadah sebagai sebuah entitas. Yang kelima, bagaimana identifikasi sumber pendapatan dalam akuntansi tempat ibadah. Yang keenam, bagaimana identifikasi dan klasifikasi aktivitas organisasi. Yang ketujuh, bagaimanakah interpretasi atas laporan anggaran dan realisasi. Entitas tempat ibadah. Dalam dunia akuntansi terdiri atas dua, yaitu akuntansi untuk bisnis dan akuntansi organisasi nirlaba. Dalam organisasi nirlaba dibagi lagi dalam dua kelompok, yaitu entitas pemerintahan dan entitas nirlaba non-pemerintahan. Selain organisasi pemerintahan yang mana terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, dan lain-lain, juga ada organisasi non-profit lainnya. Organisasi non-profit selain pemerintah yang diambil dari berbagai sumber terdiri dari lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, lembaga keagamaan, lembaga amal, dan lembaga penyumbang dana. Akuntansi masjid. Menurut berbagai sumber, akuntansi masjid merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya masjid. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, takmir masjid juga bertindak sebagai pengelola. Akuntansi masjid juga bertujuan untuk penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Proses pencatatan akuntansi masjid juga lebih sederhana bila dibandingkan dengan pencatatan pada akuntansi konvensional. Dalam penerapannya, akuntansi masjid menggunakan basis kas, yakni pengakuan pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Selain itu, akuntansi masjid menggunakan metode pembukaan tunggal, di mana takmir masjid tidak perlu membuat jurnal, buku besar, dan lain-lain. Laporan keuangan disajikan dengan membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasinya. C. Identifikasi sumber pendapatan menurut PPE Diptiana 2009. Pada organisasi sektor publik, masalah ketidakkonsistenan penerimaan dana merupakan masalah klasik. Sementara itu, pengeluaran dana akibat pelaksanaan aktivitas selalu muncul. Oleh karena itu, alokasi jumlah rupiah dan kapan atau timing penerimaan dana dan pengeluaran dana menjadi penting dan perlu untuk diidentifikasi agar aktivitas dapat terlaksana dengan baik. Sumber daya disebut juga dengan aktiva atau aset. Jenisnya biasa berupa uang, baik tunai maupun ditabung atau deposito atau cek. Sediaan habis pakai seperti obat pembersih lantai, semprot nyamuk, air minum dalam galon, perlengkapan seperti karpet, mikrofon, kendaraan, dan gedung. Sumber daya yang paling liquid adalah uang atau dana. Pendapatan diterjemahkan sebagai
peningkatan sumber daya yang asalnya bukan dari pemilik. Pada organisasi sektor publik, pendapatan terbesar umumnya berasal dari penerima. Untuk dapat mengendalikan penggunaan pendapatan, maka pendapatan dapat dikelompokkan menjadi tujuan penggunaannya. Pendapatan terkait temporer, artinya pendapatan yang tujuan penggunaannya sudah jelas atau sudah ditentukan. Dikatakan temporer karena pemanfaatannya jangka pendek. Tidak primer bisa dijadikan pendapatan yang diterima merupakan perpaduan mix antara pendapatan terkait antara temporer, misalnya pendapatan dari siswa TPA, Taman Pendidikan Al-Quran per bulan. Maka ini harus ditentukan sejak awal. Beberapa persen dari pendapatan tersebut yang dialokasikan untuk pendapatan terkait temporer untuk membayar gaji guru, saran pendidikan, kebersihan dan biaya yang pasti keluar lainnya dalam 1 bulan, dan beberapa persen yang tergolong pendapatan tidak terkait. Adapun poin E yaitu penyusunan anggaran berbasis aktivitas, di mana lingkup penerapan anggaran berbeda dalam irisan antara akuntansi dan manajemen. Secara manajemen, anggaran disusun sebagai alat pengendalian untuk menghindar pembelanjaan yang berlebihan atau pembelanjaan yang di luar aktivitas yang sejalan dengan tujuan. Sebagai alat motivasi, misalnya pada anggaran pendapatan, maka anggaran merupakan target pencapaian maupun sebagai kinerja, penilaian kinerja yang dapat mengaitkan biaya dengan aktivitas serta dapat digunakan sebagai patokan apakah suatu unit kerja atau bagian telah memenuhi target. Secara akuntansi, realisasi atas anggaran diklasifikasikan dan dicatat berdasarkan bukti. Anggaran disusun berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi atau informasi akuntansi periode sebelumnya. Pada periode penyusunan anggaran, setiap organisasi dapat berbeda-beda. Ada yang tahunan, ada yang setiap semester, tergantung dari kebutuhan organisasinya. Pada umumnya anggaran ditentukan setiap tahun, namun evaluasinya dilakukan setiap bulan atau 3 bulanan. Menganggarkan pendapatan bukan berarti membentuk organisasi sektor publik menjadi organisasi komersial. Perencanaan pendapatan atau anggaran pendapatan merupakan faktor pengendalian ketersediaan dana, kualitas layanan, dan efisiensi. Dengan menganggarkan pendapatan, diharapkan pengelola dapat lebih baik dalam memilih bentuk aktivitas dan mengalokasikan biaya, menjaga relevansi aktivitas dengan tujuan dalam upaya menggapai mimpi organisasi. Nah, salah satu metode penyusunan anggaran yang cukup layak digunakan untuk memotivasi pencapaian tujuan adalah penganggaran berbasis kinerja, di mana penganggaran berbasis kinerja dikarakteristikan dengan mengklasifikasi anggaran berdasarkan key aktivitasnya. Anggaran yang telah terkelompok dalam aktivitas-aktivitas akan memudahkan pihak pelaksana anggaran melakukan evaluasi capaian dan aktivitas yang dilakukannya. Nah, adapun poin F yaitu penyajian laporan anggaran dan realisasi anggaran yang berdasarkan aktivitas organisasi. Output dari aktivitas penganggaran adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran dapat disusun setiap per bulannya, per 3 bulan, dan agar capaiannya organisasi dapat diketahui secara interim. Diharapkan dengan laporan realisasi anggaran, pengelola dapat mengevaluasi keberhasilan aktivitas dan ketersediaan dana. Pada bagian akhir laporan realisasi anggaran perlu diberikan penjelasan mengenai munculnya selisih antara anggaran dan realisasi. Laporan realisasi anggaran juga akan lebih baik jika dilengkapi dengan realisasi jadwal pelaksanaan aktivitas,
Jika terjadi realisasi, lebih baik realisasi biaya maupun pendapatan, maka pencatatan harus didasarkan pada bukti. Beri kode pada bukti tersebut dan kelompokkan berdasarkan kode pendapatan atau kode biaya. Apabila realisasi sudah dicatat, maka beri tanda bahwa bukti telah dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi dan laporan anggaran dan realisasi. Pelaporan keuangan akan lebih baik jika dilengkapi dengan narasi. Narasi tersebut menceritakan apa yang telah terjadi di organisasi sesuai dengan urutan aktivitas yang ada dalam laporan anggaran dan realisasi. Kekayaan takmir masjid diperoleh dari usaha-usaha dan sumbangan yang halal dan tidak mengikat. Dana terkumpul merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya karena itu perlu dikelola dengan baik. Pedoman pengelolaan keuangan takmir masjid mengatur keuangan organisasi yang meliputi sumber dana, penganggaran kegiatan maupun lalu lintas keuangannya. Nah, dana yang masuk dan keluar harus halal, jelas sumbernya, tercatat dengan rapi, dan dilaporkan secara periodik. Demikian pula, prosedur pemasukan dan pengeluaran dana harus ditata dan dilaksanakan dengan baik. Sumber dana. Kegiatan takmir masjid memerlukan dana yang tidak sedikit. Beberapa kegiatan penggunaan dana dapat dilakukan di antaranya. Yang pertama itu donatur tetap. Itu sumbangan dari jamaah atau pihak lain yang secara periodik memberikan infak. Dan yang kedua itu donatur tidak tetap, yaitu sumbangan dari berbagai pihak yang dilakukan dengan mengajukan permohonan, misalnya kepada instansi pemerintah, instansi swasta, atau lembaga donor atau simpatisan. Nah, yang ketiga itu donatur bebas, yaitu sumbangan yang diperoleh dari lingkungan jamaah sendiri atau pihak luar yang bersifat insidentil. Hal ini dilakukan dengan menyediakan kotak amal maupun penggalangan dana masyarakat. Nah, yang keempat itu usaha ekonomis, yaitu dana yang diperoleh dengan melakukan aktivitas ekonomis khususnya di bidang jasa dan perdagangan. Selanjutnya itu penganggaran kegiatan. Perencanaan keuangan dalam melaksanakan program kerja dilakukan secara periodik. Perencanaan ini meliputi pengeluaran dan penerimaan dana secara detail. Melalui rapat kerja pengurusan menyusun anggaran, pengeluaran, dan pemasukan sesuai dengan kegiatan yang akan diselenggarakan, diusahakan dalam menyusun anggaran, pengurus memiliki sumber dana yang jelas supaya tidak mengalami defisit. Beberapa yang perlu diperhatikan, di antara lain melakukan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dana, pos pengeluaran dan pemasukan ditujukan secara jelas. Yang ketiga itu memberikan toleransi anggaran sebesar 10% atau lebih sebagai faktor safety. Dan yang selanjutnya itu jumlah pengeluaran masing-masing bidang dinyatakan angka-angkanya. Dan yang terakhir melakukan integrasi seluruh bidang dalam menyusun anggaran dengan menetapkan rencana kerja dan anggaran pengelolaan. Nah, selanjutnya lalu lintas keuangan atau alur keuangan. Yang pertama itu dilakukan pengumpulan dana. Yang kedua pemasukan dan pengeluaran. Di sini dicatat pemasukan dan pengeluarannya. Yang ketiga dilakukan pengawasan, yang dimana bendahara perlu dilakukan pengontrolan. Hal ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama itu diberikan lembar bukti. Lembar bukti yang digunakan yaitu kwitansi, nota, deklarasi atau kupon, dan lain sebagainya. Yang kedua, lembar informasi. Informasi pengumpulan dan pengelolaan dana setiap bulan disampaikan oleh bidang dana dan perlengkapan maupun bendahara. Nah, yang ketiga itu papan pengumpulan. Informasi keuangan takmir masjid yang ditempelkan pada papan pengumuman. Dan yang keempat itu laporan rutin. Pengurus bidang dana dan perlengkapan maupun bendahara menyampaikan laporan rutin
pengelolaan dana pada forum rapat umum maupun laporan tahunan pengurus. Dan yang terakhir itu forum atau lembaga pengawas. Ada beberapa forum atau lembaga yang bisa dilakukan pengawasan secara langsung. Yang pertama itu rapat umum, yang kedua rapat pleno, yang ketiga majelis syurah, dan yang keempat musyawarah jamaah. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai selesai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.